Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini saya mengajak saudara untuk berada di sebuah lokasi yang mungkin agak sedikit mengherankan kita. Saya berada di sebuah lokasi taman pekuburan, saudara di Gorontalo tahu, yaitu di pekuburan Donggala. Nah, saudara mungkin bingung, maksud saya untuk mengajak saudara untuk bersama-sama melihat berada di tempat ini, di hari Minggu ini, mengajak saudara untuk merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Apa maksud saya mengajak saudara untuk berada di ladang pekuburan ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, mengerti tentang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab tentang kuburan, saudara. Yang pertama saya mengajak kita untuk melihat dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, saudara. Yesus berkata kepada mereka beberapa hal, kita melihat memulai dengan kata celakalah kamu hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat yang ke-27 tadi kita sudah mendengar bahwa Yesus mengecam mereka. Yesus mengumpamakan mereka seperti kuburan yang di atasnya kelihatan bagus, kelihatan indah, dari luarnya kelihatan megah, kelihatan menarik. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka, Yesus berkata mereka seperti kuburan di dalam yang ada hanya tulang belulang, yang ada hanya kekotoran-kekotoran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengecam keberadaan orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengerti, yang tahu firman Tuhan, yang suka berdoa, yang suka menyelidiki kitab Taurat. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penampilan mereka di luar mungkin menarik. Mungkin saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka bisa bersandiwara kepada semua orang. Mereka menggunakan doa-doa yang panjang yang menarik orang-orang yang mendengar. Tetapi saudara, Yesus mengecam mereka bahwasannya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup mereka tidak seperti firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka. Oleh sebab itu Yesus mengecam mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rakus. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang licik. Mereka adalah orang-orang yang suka memeras orang. Mereka senantiasa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pagi hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, mari berlakulah hidup benar, bertindaklah seperti apa yang Tuhan ajarkan, berlakulah seperti apa yang firman Tuhan katakan buat kita, supaya hidup kita bisa menjadi cerita, menjadi berita, supaya nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu beberapa waktu yang telah lewat, kita belajar tentang sebuah peristiwa kebangkitan Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 menceritakan tentang pagi-pagi benar ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome dan teman-temannya yang lain, mereka pergi ke kuburan Yesus dengan maksud untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dalam perjalanan mereka bertanya-tanya siapa yang akan menggulingkan batu yang besar yang menutupi kuburan itu. Tapi saudaraku, waktu mereka tiba di kuburan itu, mereka melihat batu itu telah terguling. Batu yang tadinya menghalangi mereka, batu yang tadinya mengkhawatirkan mereka,
batu yang memisahkan mereka dengan Yesus. Alkitab berkata telah terguling, saudaraku. Waktu mereka masuk ke dalam, mereka tidak menemukan jenazah dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu tiba-tiba malaikat datang menyatakan diri kepada mereka dan berkata, jangan takut. Dia yang engkau cari, Yesus yang kalian cari, dia telah bangkit. Dia mendahului kalian di Galilea. Pergi beritakan kepada murid-muridnya bahwa dia ada di sana menanti kehadiran mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan beberapa waktu yang lalu, kita menyadari, saudaraku, bahwa Yesus bangkit mengalahkan ketakutan. Yesus bangkit sebagai tanda mengalahkan kekhawatiran. Yesus bangkit sebagai tanda dia membongkar batu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Supaya kita dengan berani masuk, supaya kita dengan berani dapat menghampiri tahtanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dulu kita mendengar cerita dari orang-orang tua kita, kuburan itu, saudaraku, adalah identik dengan sebuah lokasi yang menakutkan. Menceritakan tentang hal-hal yang tidak baik. Waktu kita kecil, saudaraku, senantiasa orang-orang tua dulu menakuti kita tentang kuburan. Tapi saudaraku yang kekasih, kuburan satu ini berbeda, saudara. Kuburan itu telah kosong. Orang yang tadi jenazah yang dimakamkan dalam kuburan itu, dia telah naik ke surga. Dia telah bangkit mengalahkan kematian. Saudaraku yang kekasih, apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Mungkin engkau takut, mungkin engkau khawatir. Saya mau katakan buat kita, sedangkan kematian, kuasa maut saja Yesus kalahkan. Apalagi rasa takut kita, apalagi rasa khawatir kita, apalagi rasa bimbang kita. Percaya, kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan semuanya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, kuburan yang terakhir, saya ingin kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tercatat, saudaraku, di dalam Injil Matius, berbicara tentang waktu Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, waktu dia disalibkan, dia berkata sudah selesai. Lalu saudara, terjadi gempa bumi yang hebat, terjadi guncangan yang hebat, saudara. Bait Allah, tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah menjadi dua, saudara. Dan firman Tuhan katakan, saudara, kuburan-kuburan orang benar itu terbuka. Dan orang-orang benar itu bangkit, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya peristiwa spiritual ini, saudaraku yang kekasih, akan terjadi kembali waktu Tuhan datang nanti. Orang yang percaya kepada Kristus yang telah mendahului kita, kuburan mereka akan terbuka dan mereka akan naik. Mereka akan bersama-sama dengan Sang Mesias itu. Mereka akan bersama-sama dengan Juru Selamat itu yang datang menjemput mereka di awan-awan yang permai. Dan juga saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita yakin suatu saat ketika waktu Tuhan datang nanti, kita akan bersama-sama dengan dia di awan-awan yang permai. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini mari bersikaplah sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Beribadah itu penting, berdoa itu penting, merenungkan firman Tuhan itu penting. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan puas hanya ke ibadah, jangan puas hanya waktu kita berdoa, jangan berhenti hanya waktu kita merenungkan firman Tuhan. Tapi Alkitab berkata, jadilah pelaku-pelaku firman. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan, apa yang telah kita doakan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Alami apa kata firman Tuhan. Maka saya percaya firman itu akan memerdekakan saudara. Firman itu akan membawa kelegaan buat saudara.
Firman itu akan menuntut saudara kepada kemuliaan demi kemuliaan. Untuk meraih kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Pastikan saudara ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika sang mempelai itu datang kembali untuk menjemput gerejanya, nama saudara dan saya ada dalam buku kehidupan. Sehingga waktu itu terjadi, saudara dan saya bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Saudara dan saya semeja dan sehidangan dengan Kristus dalam pesta pernikahan anak domba dengan gerejanya. Hari ini saudara, tidak ada waktu yang terlambat buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita ada kesempatan untuk percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Hari ini kalau kita ada kesempatan untuk kita bertobat. Hari ini kalau Tuhan memberi kesempatan buat kita, ada peluang untuk kita berubah. Hari ini kalau ada peluang untuk kita berbuat baik, berbuatlah baik buat orang. Ada banyak orang hari-hari ini dalam situasi sulit. Situasi membuat orang tidak bisa bebas beraktivitas. Ekonomi kata orang sedang menurun, sedang tidak baik. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah kesempatan buat saudara dan saya untuk berbuat kebaikan, untuk menabur kasih, supaya orang-orang di luar sana, mereka mengalami kasih Kristus lewat hidup kita. Mereka mengalami kebaikan Tuhan lewat saudara dan saya, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, itulah maksud saya untuk mengajak saudara melihat di tempat ini. 3 hal yang tadi saya sudah bagikan buat kita. Yang pertama tentang kuburan orang Farisi. Yang kedua tentang kubur Kristus yang kosong. Dan yang ketiga tentang kuburan orang-orang benar. Kuburan orang Farisi berbicara tentang hati. Kita ingat peristiwa Daud. Waktu Daud diurapi menjadi raja, Daud harus melewati beberapa proses. Samuel datang ke rumah Isai dan bertanya, di mana anak-anakmu? Saudaraku, kakak-kakak Daud hadir hari itu. Mereka para tentara, mereka orang terlatih. Mereka punya penampilan yang luar biasa, yang menarik. Namun saudara, waktu mereka lewat di depan Nabi Samuel, Tuhan berkata bukan mereka yang akan menjadi raja. Manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Lalu Samuel berkata ada laki, Isai berkata ada satu yang bungsu, bernama Daud. Dia tidak diperhitungkan, mungkin dia orang biasa. Kerjanya cuma menggembalakan kambing domba ayahnya. Lalu Samuel berkata, panggil dia. Kita gak akan makan, kita gak akan selesai sebelum Daud datang. Daud datang saudara, waktu Daud hadir di depan Samuel. Tuhan berkata, ini dia, bangkit dan urapi dia. Daud mungkin orang biasa, penampilannya tidak menarik saudara. Tapi Tuhan mengetahui kedalaman hati Daud. Dan Tuhan berkata, ini dia, urapi dia. Saudaraku yang kekasih, mari Tuhan melihat kedalaman hati kita. Jika kita mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memilih saudara dan saya. Demikian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, renungan singkat pada hari ini buat kita. Saya berdoa pastikan kita tidak berada di kuburan orang Farisi. Saya pastikan kita berada mengalami yang namanya kebangkitan Kristus yang telah meninggalkan kubur itu sehingga kosong. Dan saya pastikan jadilah orang benar supaya waktu itu tiba. Waktu sangkakala Allah berbunyi, saudara dan saya berada bersama-sama dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan yang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sukses buat saudara, engkau orang hebat. Engkau orang pilihan Allah, engkau biji mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang kuburan orang Farisi, tentang kuburan Kristus yang kosong, dan tentang kuburan orang benar. Bapa, dijauhkan dari hati kami hati yang picik, hati yang dengki, hati yang iri. Dijauhkan dari hati yang sombong. Dijauhkan di dalam nama Yesus.
Biarlah kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan kekhawatiran, yang telah mengalahkan ketakutan. Supaya waktu itu tiba ketika sangkakala Allah berbunyi, kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kami akan berada bersama-sama waktu Tuhan Yesus datang kembali. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji